Apa sih? Apa sih? Saya Nova, saya akan menjelaskan pengertian. Gletser adalah massa besar es yang terbentuk dari salju yang memadat dan mengalami tekanan dalam waktu yang sangat lama. Lalu, gletser bergerak perlahan menuruni lereng atau menyebar di daratan. Gletser juga dapat ditemui di daerah pegunungan tinggi dan kutub. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari gletser. Gletser tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada gletser alpin, gletser kontinental, gletser Piedmont, gletser hanging, dan gletser valley. Gletser alpin adalah gletser yang terbentuk di pegunungan tinggi. Biasanya berbentuk lembah dan bergerak ke bawah karena gravitasi. Yang kedua ada gletser kontinental. Gletser ini menutupi area yang luas dan datar seperti Antartika dan Greenland. Yang ketiga ada gletser Piedmont. Gletser ini terbentuk ketika gletser alpin mengalir ke bawah dan menyebar. Yang keempat ada gletser hanging. Gletser ini terbentuk di lereng curam dan menggantung di atas lembah. Dan yang terakhir ada gletser valley. Gletser ini terbentuk di lembah pegunungan dan mengalir ke bawah. Jelaskan mengenai proses terbentuknya gletser dan ciri-cirinya. Proses terbentuknya gletser yang pertama yaitu ada akumulasi salju. Salju akan secara terus-menerus. Biasanya terjadi di pegunungan tinggi atau kutub. Suhu yang rendah akan membuat salju tidak mencair. Yang kedua, ada kompaksi menjadi firn. Lapisan salju yang menumpuk lama-kelamaan ia akan mengalami tekanan dari lapisan atas yang menyebabkan butiran salju ini berubah menjadi firn atau salju tua yang padat dan keras. Yang ketiga yaitu ada pembentukan es gletser. Tekanan lanjutan dari lapisan atas menyebabkan firn ini menjadi semakin padat dan membuat es gletser yang biru muda karena tidak ada udara di dalamnya. Yang keempat yaitu ada pembentukan gletser. Saat es cukup tebal, gaya gravitasi akan membuat es perlahan mengalir ke bawah lereng membentuk gletser. Gletser akan mengikis tanah dan batu di bawahnya. Selanjutnya ada ciri gletser. Yang pertama yaitu terbentuk di daerah yang bersuhu rendah, biasanya terjadi di pegunungan tinggi atau kutub. Yang kedua tersusun dari lapisan es yang padat dari hasil pembekuan. Yang ketiga memiliki warna biru muda karena padat dan bebas dari udara. Yang keempat dapat mengikis tanah. Yang kelima yaitu dapat menuruni lereng karena pengaruh gaya gravitasi. Menjelaskan dari manfaat gletser. Itu pertama, menjadi sumber air tawar atau air mencair menjadi air sungai yang penting untuk kehidupan. Lalu yang kedua itu ada mengatur iklim. Es memantulkan sinar matahari dan membantu mensejukkan bumi. Lalu yang ketiga itu ada habitat alami atau menjadi tempat hewan dan tumbuhan yang unik. Lalu yang ketiga itu jadi menjadi tempat wisata atau ini menjadi daya tarik turis dan mengatur perekonomian lokal. Lalu yang terakhir itu ada menjadi sumber energi atau lelehan es bisa dimanfaatkan untuk listrik tenaga air. Saya akan memberikan contoh gletser. Yang pertama yaitu ada gletser Perito Moreno di Argentina, terletak di Taman Nasional Los Glaciares Patagonia, salah satu gletser paling terkenal di Amerika Selatan. Yang kedua ada gletser Vatnajökull, Islandia, gletser terbesar di Eropa berdasarkan volume, menutupi lebih dari 8% wilayah Islandia. Yang ketiga ada gletser Lambert di Antartika, gletser terpanjang di dunia sekitar 400 km, mengalir dari dataran tinggi Antartika Timur. Yang keempat ada gletser Baltoro di Pakistan, salah satu gletser terpanjang di luar wilayah kutub, terletak di pegunungan Karakoram. Yang terakhir ada gletser Athabasca di Kanada, terletak di Taman Nasional Jasper, Alberta, mudah diakses oleh wisatawan. Bagian penjelasan berita dan juga sumber beritanya. Untuk berita yang saya pilih adalah berita mengenai gletser Thwaites yang mulai mencair dengan cepat di Antartika. Untuk artikel yang saya ambil sendiri merupakan artikel dari Kompas TV yang dipublikasikan pada tanggal 7 Oktober 2024 pada pukul 1 siang WIB.
Di artikel ini disebutkan bahwa Glacier Whitehead yaitu salah satu glacier terbesar di dunia yang panjangnya itu hingga mencapai 154 km. Kalau dipikir-pikir ini panjang banget loh. Bahkan jarak Jakarta ke Bandung aja itu sekitar 153 km. Nah, permasalahan ini karena meningkatnya suhu bumi karena pemanasan global, Glacier Whitehead pencairnya pun menjadi lebih cepat. Setelah diamati oleh peneliti dari Universitas Colorado, ditemukan bahwa pencairan es dan yang mengalirnya es ke laut dari Glacier Whitehead telah meningkat 2 kali lipat dari tahun 1990-an hingga 2010-an, sekitar 2 kali lipat. Secepat itu loh ya. Karena itulah untuk sekarang para peneliti dan ahli geologi dari Universitas Colorado dan berbagai belahan bumi lain dan berbagai belahan dunia lainnya saat ini sedang bekerja sama dengan teknologi-teknologi tercanggih seperti robot bawah air dan juga teknik pemodelan es untuk terus mengamati perkembangan dari Glacier Whitehead. Jika seandainya Glacier Whitehead ini mencair sepenuhnya, diperkirakan air laut bisa naik setinggi 3 meter. Dan Glacier Whitehead ini menyumbang sekitar 8% kenaikan air laut setiap tahunnya, yaitu sekitar 4,6 mm. Glacier Whitehead diperkirakan akan memakan waktu cukup lama untuk mencair sepenuhnya, dan diperkirakan baru akan mencair sepenuhnya itu sekitar abad ke-23 atau tahun 2200-an menurut yang dikutip dari peneliti Universitas Colorado.